Kritikan terhadap Presiden Jokowi membanjir dalam acara peringatan 50 tahun Malari dan 24 tahun Indemo atau Indonesia Demokrasi Monitor di Taman Ismail Marzuki, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2023. Salah satunya dari ekonom Faisal Basri. Ekonom ini tegas mengatakan bahwa Jokowi gagal memimpin Indonesia dan kegagalannya bisa mewariskan bencana besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak perlu didiskusikan lagi bahwa Jokowi gagal. Tidak perlu didiskusikan lagi betapa sudah rusaknya Republik ini diacak-acak oleh Jokowi. Kegagalan yang diwariskan niscaya akan menimbulkan bencana besar buat bangsa ini. Oleh karena itu kita harus hentikan mewariskan kegagalan itu. Tidak ada kata lain. Pemilu jalan, makzulkan Jokowi jalan. Forum orang-orang elit. Nah, ada Malari 50 tahun yang lalu, saya masih SMP, melawan korupsi, melawan dominasi Jepang. Sekarang lebih parah lagi Bang Hariman, melawan oligarki, melawan dominasi Cina yang dibuka jalan tolnya oleh Jokowi. Sekarang mobil Cina build up boleh masuk ke Indonesia tanpa bea. Baru PP-nya keluar. Apa aja yang diminta, insya Allah jangan bakal. Nah, oleh karena itulah tidak mungkin lagi kita diam. Kalau kita diam saja, maka sungguh akan hancur generasi yang akan datang. Akan hancur generasi yang akan datang. Maka kita mulai dari pemilu, gerakan jalan, dan juga gerakan moral. Nah, gerakan moral ini antara lain kita himbau dari hati ke hati atau pakai massa juga agar para menterinya yang masih punya nurani ini mundur. Bangkrut, percaya deh Jokowi, bangkrut. Nah, ayo mulai dari sekarang saya minta Bang Sis dan kawan-kawan senior tuh untuk dari hati ke hati bicara dengan Sri Mulyani, bicara dengan Pak Basuki, ya, mungkin Bu, Bapak sekalian di sini juga, ayo semua, sehingga proses perusakan ini, karena saya tidak bisa bayangkan kalau Jokowi dibiarkan sampai Oktober, tiap hari bikin kerusakan yang tambah parah. Ulang tahun PDIP, dia keliling ke negara-negara Asia, ternyata kampanye. Gila ini orang udah. Ya, cukup sudah saatnya kejujuran memimpin bangsa ini. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nusantara, selamat siang semua. Kemarin siang saya kesempatan menghadiri hari ulang tahun ke-50 Malari, Harriman Siregar, dan Indemo, Indonesia Democracy Watch, dan secara langsung melihat beberapa pembicaraan, diantaranya Bang Harriman Siregar, Gatot Nurmantio, Poni Bakri, ya kan, FC Kulafata, dan Faisal Basri. Nah, yang paling menarik dari semua pembicaraan itu, menurut kacamata saya, adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Faisal Basri sebagai ekonom senior. Faisal Basri mengatakan sekarang tidak usah lagi kita bicarakan tentang Jokowi, karena Jokowi telah gagal. Artinya bahwa legasi
dibuat oleh Jokowi selama ini itu adalah sebuah kegagalan besar, dan ini akan menimbulkan suatu bencana besar bagi negeri ini. Nah, saya garis bawahi itu karena saya sependapat dengan itu, ya kan? Bahwa apa yang disampaikan Faisal Basri itu tentang kegagalan itu adalah pertama, ya kan? Jokowi selama 9 tahun itu ternyata membangun dinasti. Nah, ini yang paling berbahaya adalah dinasti politik, ya kan? Di mana kemarin kita sudah melihat ada bencana yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, di mana adik iparnya Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi meloloskan, ya kan, putranya Gibran Rakabuming Raka, ya, sebagai cawapres. Nah, ini adalah salah satu malapetaka konstitusi, di mana keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu yang kemudian menimbulkan salah satu malapetaka konstitusi, di mana kemudian Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili, ya kan, mengadili Anwar Usman yang dipimpin oleh MK yang dipimpin oleh Jimli Sidiki, lalu kemudian terjadi pelanggaran etik dan memutuskan memecat Anwar Usman sebagai ketua MK. Nah, tetapi keputusan nomor 90 itu kemudian diakomodir oleh KPU, lalu kemudian loloslah Gibran sebagai cawapres, ya kan, berpasangan dengan Prabowo Subianto. Meskipun, ya kan, hari ini publik Indonesia menyaksikan ada gugatan yang disampaikan oleh tim pembela demokrasi Indonesia, oleh Bang Petrus Celestinus yang menggugat tentang itu. Lalu kemudian juga Saudara Haryanto menggugat ke DKPP tentang keputusan 90 itu, bahwa itu adalah catatan hukum. Karena apa? Gibran berusia belum 40 tahun, padahal amanah konstitusi 40 tahun. Nah, ini adalah satu bencana. Jadi bencana yang pertama itu adalah bencana konstitusi. Nah, bencana konstitusi ini lalu kemudian berakibat kepada rusaknya, ya kan, konstitusi kita. Kemudian juga kita lihat dalam proses yang kedua itu adalah bencana demokrasi. Di mana bencana demokrasi, Pilpres itu adalah hak rakyat Indonesia, ya kan, Pilpres, ya, dan disepakati bahwa Pilpres itu tidak boleh ada intervensi. Tetapi sampai detik ini Joko Widodo itu mengintervensi langsung, ya kan, dengan pertama menyatakan cawe-cawe, ya kan, kemudian yang kedua terlihat ada perintah, ya kan, secara tersamar kepada TNI, Polri, dan ASN untuk memenangkan 02. Ini terjadi di lapangan, meskipun barangkali secara langsung perintah-perintah itu dirasakan. Bagaimana misalnya terakhir itu adalah pernyataan Kapolri ya kan, Sigit Lisio bahwa perlu estafet kepemimpinan. Nah, meskipun pada akhirnya diralat, tetapi ini satu indikasi, satu bukti kuat bahwa ini adalah diduga Kapolri menjalankan apa yang atau menerjemahkan cawe-cawe yang dimaksudkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, yang kedua itu bencana demokrasi. Nah, yang ketiga adalah rusaknya, ya kan, rusaknya hutang kita, ekonomi kita, di mana sampai hari ini memang diakui hutang kita mencapai 8.000 triliun, tetapi sesungguhnya yang terjadi itu 20.000 triliun lebih hutang kita. Ini kan berarti ada ketidakjujuran oleh pemerintah hari ini untuk mengakui besarnya utang. Dan hari ini utang itu adalah membebani rakyat Indonesia, mengakibatkan rusaknya ekonomi, kemudian mengakibatkan hutang tinggi, kemudian turunnya kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi tiga kerusakan ini, maka gerakan yang dipimpin oleh teman yang digaungkan oleh Petisi 100, dipimpin diantaranya Pak Amin Rais, ada Profesor Sri Edi Suarsono, ada beberapa mantan jenderal, saya termasuk di dalamnya, itu kemudian melihat bahwa presiden perlu dimakjulkan. Jadi solusinya itu pemakjulan, dan pemakjulan itu konstitusional, ya kan? Apalagi misalnya sekarang ini juga sedang terjadi persidangan, ya kan, terhadap ijazah palsu Jokowi.
Nah, menurut saya ijazah itu memang palsu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Hasil keputusan Pengadilan Negeri Solo, ya kan, yang memutuskan, yang mendakwa Saudara Bambang Tri itu 10 tahun kemudian diputuskan menjadi 6 tahun. Tetapi dan itu didakwa adalah melakukan perbuatan menghina, ya kan, menyebarkan kebencian dan kemudian hoax. Nah, lalu kemudian dua dakwaan ini kemudian oleh tim advokat Bambang Tri melakukan banding ke Pengadilan Tinggi, lalu kemudian dari putusan 6 tahun menjadi 4 tahun. Artinya bahwa Bambang Tri tidak terbukti menyebarkan berita bohong atau hoax karena sampai hari ini ijazah itu tidak ada. Yang kedua, ya. Yang ketiga adalah putusan Mahkamah Agung yang memperkuat atau ingkar terhadap putusan ini bahwa ijazah palsu itu atau keputusan yang mengatakan bahwa tidak terjadi kebohongan atau penyebaran berita bohong atau hoax, tetapi yang terjadi adalah kebencian, sehingga Bambang Tri secara ingkar dihukum 4 tahun. Nah, 3 keputusan ini, ya, keputusan bertingkat PN, PT, dan MA ini menurut saya dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin 1000% yang yakin bahwa ijazah Joko Widodo itu adalah palsu. Jadi ini adalah bagaimana persoalan moral, ya kan, persoalan moral, persoalan etika, di mana seorang presiden itu menipu, membohongi rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kesimpulan saya adalah bahwa yang disampaikan oleh Faisal Basri, yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio, yang disampaikan oleh Koni, yang disampaikan oleh F. Saifullah Fattah, disampaikan juga oleh Hariman kemarin itu, bahwa memang negeri ini sedang dalam bencana besar. Nah, jadi langkah penyelesaiannya adalah bagaimana terbangun kesadaran, terutama sekali desakan saya kepada teman-teman petisi 100 agar segera mendatangi DPR untuk sama-sama agar datang mendatangi DPR sebagaimana permintaan Ketua DPR Puan Maharani, agar supaya segera dilakukan proses pemakzulan. Jangan menganggap bahwa ini terkait dengan sebulan lagi mau pemilu atau pilpres, tidak. Ini adalah hak konstitusional, di mana apa yang disampaikan oleh Faisal Basri adalah sebuah fakta, bukan teori, bukan analisis, bukan asumsi. Itu adalah fakta di lapangan, ya kan? Dan apa yang disampaikan oleh F. Saifullah Fattah juga bahwa Presiden telah melanggar sumpah. Nah, oleh sebab itu, dari komentar para pembicara kemarin dan apa yang saya sampaikan hari ini adalah sebagai rakyat Indonesia, ya kan, menyadari bahwa presiden negeri ini bukan sekedar tidak baik-baik saja, tetapi jika membiarkan kepemimpinan berlangsung lama akan terjadi malapetaka dan bencana konstitusi, bencana demokrasi, bencana moral, dan bencana kerusakan ekonomi. Saya kira itu saja pernyataan saya, dan barangkali ini menjadi satu membangkitkan, mencerahkan kesadaran buat kita rakyat Indonesia agar menggunakan hak-hak konstitusi kita, terutama kepada teman-teman di petisi 100 untuk sama-sama kita datang ke DPR. Dan saya mendesak semua partai yang ada di DPR, ada 9 fraksi DPR, agar menerima petisi 100 karena ini jelas terang-terangan, dan sampai detik ini apa yang disampaikan ini belum ada bantahan dari partai-partai itu. Jadi saya yakin bahwa itu adalah benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.